Jemaat Bahtera, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat bersama-sama memuji Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Jemaat, silakan bagi berdiri, kita akan mulaikan kebaktian kita. Di masa sukar yang terkadang datang dalam kehidupan kita, telah terbukti dan teruji oleh waktu kesetiaan Allah untuk selama-lamanya. Mari kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian tak terbatas. Untuk kebaikan-Mu. Kalau kami Tuhan bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu atas setiap kasih kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun terkadang pencobaan datang dalam kehidupan kami, Engkau selalu setia Tuhan, menguatkan kami berada di dalam sisi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk melakukan peribadatan kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau fokus memberikan pujian kami yang terbaik. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, umat-umat-Mu juga di rumah mereka masing-masing. Kami siap memulaikan kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan.
Jemaat kembali silakan duduk. Di tengah persoalan, bersyukur Tuhan mempersatukan kita dalam komunitas Jemaat Bahtera. Sebagai doa kita, mari kita meminta kepada Tuhan untuk kita dapat saling mendukung, dapat saling memperhatikan. Mari kita bersama menyanyikan pujian ini, kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini. Amin. Yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jemaat kembali silakan bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang heran dalam kehidupan kita. Dalam persoalan, di dalam Dia kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi masalah kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini yang berkata, Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Yesus, Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Bersama Yesus, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus,
Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala. Bersama Yesus lakukan perkara besar, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat kembali, silakan duduk. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selalu ada jalan. Silakan bagi berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ketika jalan yang kulalui, ketika jalan kulalui, berputar di padang gurun, Amen. Engkaulah yang memelihara hidupku
saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia Tuhan. Benar Bapa, di situ akan selalu ada jalan Tuhan dalam setiap persoalan kami. Dan kami juga membutuhkan teman-teman kami, komunitas kami Tuhan, untuk kami dapat saling mendukung, dapat saling mendorong Tuhan, dapat memperhatikan. Ajari kami Tuhan Jemaat Bahtera untuk dapat saling memperhatikan satu sama lain, sehingga kami dapat bersama-sama kuat Tuhan. Terima kasih, kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami pun anak-anak-Mu Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu untuk memberikannya di tanah hati kami yang terbaik, sehingga kami dapat dikuatkan, kami dapat bertumbuh Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Bahtera yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita berada dalam seri pelajaran yang ke-27, Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Judulnya Mengalahkan Pencobaan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, kita baca bersama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada pencobaan itu yang tidak punya jalan keluar. Karena Tuhan sudah menyetel bahwa tidak akan melebihi kekuatan kita. Pasti ada jalan keluar. Cuma kadang-kadang kita merasa bahwa pencobaan itu terlalu berat, dan itu adalah bagian strategi kebohongan iblis, setan, untuk menekan kita. Makanya kita harus banyak memiliki firman Tuhan, karena itu yang akan membawa kita kepada jalan keluar. Tuhan tidak pernah mengizinkan beban lebih berat dari kekuatan kita untuk menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan apapun yang tidak dapat diatasi. Makanya orang yang tidak pernah membaca Alkitab atau tidak percaya kepada Tuhan, selalu dia tidak punya jalan keluar. Karena dia tidak memiliki ayat ini, memiliki keyakinan
bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Hanya trik iblis itulah, setan itu yang berkata susah, sulit, tidak bisa. Tapi Tuhan berkata kita juga harus memiliki langkah-langkah untuk mengalahkan pencobaan itu. Jadi tidak boleh diam, tidak boleh tinggal ketika diserang. Kita harus juga memiliki langkah-langkah untuk kita bertindak. Kita harus melawan. Nah, jadi Tuhan tidak pernah mengajar kita berkata, lawan itu pencobaan, tidak bisa. Tapi lawanlah iblis. Karena semakin pencobaan itu kita lawan, dia semakin menekan. Jadi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu, Alkitab berkata, kita tidak bisa lawan. Karena dia akan lebih menekan kita lagi. Dan kita tidak pernah akan berhasil melawan pikiran kita. Karena kalau kita udah pikirkan kita mau lawan, justru dia tambah kuat. Dia tambah tekan kita. Jadi semakin kuat dia menguasai kita ketika kita fokus mau melawan, mau mengalahkannya. Yang kita lawan iblis. Karena dialah yang mendatangkan tekanan-tekanan itu. Karena pencobaan itu Tuhan selalu katakan tidak melebihi kekuatan kita. Pasti selalu ada jalan keluar. Nah, setiap kali kita mencoba menghalangi suatu pemikiran masuk ke otak kita, justru itu akan mendorongnya lebih dalam ke memori kita. Semakin kita mau lawan, dia tambah menekan. Semakin dalam dia menusuk ke memori kita. Dengan melawannya sebenarnya kita memperkuatnya. Semakin kita melawan suatu perasaan, semakin kuat perasaan itu menguasai dan mengendalikan kita. Kita memperkuatnya setiap kali kita memikirkannya, ya kan? Coba kalau ada apa-apa sesuatu itu kita pikir, oh dia tambah menguasai, dia tambah menekan kita, dia tambah kuat. Semakin kuat itu kita pikirkan, semakin kuat dia menguasai kita. Karena pencobaan selalu dimulai dengan pikiran kita. Cara tercepat untuk menetralisasinya, jadi karena pencobaan selalu dimulai dengan pemikiran kita. Nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Padahal belum terjadi. Nah, cara tercepat untuk menetralisasinya dengan mengalihkan perhatian. Ganti channel. Iya kan? Kalau terlalu fokus ini, kalau ada televisi yang kita tonton, langsung matikan. Kalau ada telepon yang datang, langsung matikan. Ganti saluran. Jadi kalau kita pikir fokus, ganti. Misalnya saudara lagi mikir, mendingan ke kebun. Nyangkul, ya kan? Petik cabe, ya kan? Daripada itu pikiran pencobaan itu menguasai kita dan menghancurkan kita. Dia semakin bertahta, semakin kuat. Lepaskan dia. Alihkan perhatian kita. Ganti channel. Ganti saluran. Nah, itu caranya supaya netral. Jadi tidak terlalu menekan kita, ya. Karena semakin kita pikirin semakin kuat. Semakin dia kuasai kita. Jangan melawan pemikiran itu. Ubahlah saluran pemikiran kita. Berikanlah perhatian pada saluran yang lain. Jadi alihkan.
Tidak bisa kita lawan. Karena dia akan nyerang ini, kita punya pikiran ini dia serang. Mau lawan tidak? Alihkan. Ya pergilah saudara, jangan pergi lagi malah berbuat dosa. Pergi untuk menyelesaikan di satu tempat, tidak. Melakukan hal-hal yang baik untuk mengalihkan perhatian pemikiran ini yang menekan, itu loh. Jadi yang pertama, mengalihkan perhatian, itu cara mengalahkan pencobaan. Pertempuran melawan dosa dimenangkan atau dikalahkan dalam pikiran. Jadi kalau kita semakin pikirkan itu, dia akan lebih banyak, lebih kuat dia untuk menguasai kita. Alihkan. Apapun yang mendapat perhatian kita, ia akan menguasai kita. Makanya dengan kita mengalihkan perhatian, dia tidak bisa kuasai. Sorry bos, tutup, ganti channel, hilang. Alihkan. Saya bukan mencontohkan seperti si Brino, tapi Brino itu kalau dia lagi lihat anjing lain itu, saya contohkan ini anjing, bukan saudara saya bilang enggak, tapi mengalihkan. Jadi waktu dia korek dia punya pinggang itu, ya, teralih dia. Atau enggak saya berdiri dengan tongkat, teralih dia. Ini mau dipukul atau jadi dia tidak menggonggong. Atau suara saya gitu loh. Nah, ketika kita menonton, mematikan, ketika kita mau divaksin nanti begini-begini, ya kan banyak yang takut vaksin. Kalau nggak divaksin nanti begini-begini, ya kan? Alihkan, ya udah, kalau belum divaksin ya udah cari aja, tunggu waktunya kalau ada. Atau kalau divaksin enggak apa-apa kok. Kita udah 2 kali vaksin, enggak apa-apa. Justru bagus untuk ketahanan tubuh. Atau nanti kalau saya kena corona, saya diisolasi begini, udah ketakutan sendiri. Alihkan aja ya, nikmati aja sama waktu kami diisolasi, santai aja. Pencobaan dimulai dengan menangkap perhatian kita. Jadi dia mau fokuskan kita, ya kan? Kita kan itu suka kalau ada pikirin. Apa menjadi perhatian kita, ia akan membangkitkan emosi kita. Mulai emosi, ada yang sedih, ada yang mulai meninggi. Kemudian emosi itu mengaktifkan perilaku kita. Maka kita akan bertindak menurut perasaan kita. Udahlah, sedihlah, marahlah. Karena menghadapi masalah persoalan, semakin kuat kita terfokus untuk mau melakukan, semakin kuat hal tersebut menarik kita ke dalam jaringnya. Ya kan, misalnya kalau ada, ya biasalah, bapak-bapak, saya juga kadang-kadang gitu kan, sopir angkot, syik, ya Pak Riko juga gitu kan, atau naik motor, itu kan kadang-kadang kalau kita melirik, dia lihat, semakin biarin aja, tinggalin, cuekin aja. Itu bisa turun, berantem itu. Kalau udah tinggalin aja. Nah, mengabaikan pencobaan itu jauh lebih efektif daripada melawannya. Jadi kalau ada apa-apa yang membawa kita kepada hal-hal yang berbuat dosa, udah tinggalin aja. Menghindari, mengabaikan. Abaikan saja, biarin aja lah. Dia cerita-ceritain, biarin aja. Lebih efektif daripada kita mau melawan. Dah, saya juga mesti balas. Saya juga mesti ngomong sama dia. Saya mesti. Lebih banyak masalah. Jadi ketika pencobaan itu menelpon kita harus cepat-cepat tutup kita pikiran, tutup. Bikin perhatian lain. Buat sesuatu yang positif. Kalau tidak, dia akan menekan, dia akan mengikat kita, dia akan bungkus kita bye-bye, dia mainkan di situ. Ya, itu iblis itu. Roma 12, coba kita lihat Roma 12. Roma 12 ayat 21. Roma 12
ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Kalau ada orang sudah kita datang baik-baik. Karena itu perintah firman Tuhan. Kolose 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke 1. Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri. Tunggu dulu. Kolose pasal 3. Oh, salah ini. Ini Tesalonika ini. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau terlalu banyak masalah persoalan yang kita pikirin di sini, maaf saudara-saudara, kita tidak akan lagi pikirkan keselamatan kita. Kita tidak akan bisa lagi memikirkan sorga. Karena terlalu banyak masalah di dunia ini yang menekan kita, karena kita fokuskan hidup kita ke situ. Pikiran kita bagaimana kita bisa dapat duit, bagaimana bisa menghidupkan keluarga, bagaimana bisa ada terus, bagaimana supaya orang tidak anggap enteng, supaya kita ini tetap kelihatan, wah, dia orang berada, dia orang mampu, ya kan? Padahal udah setengah mati. Kalau kita serius mengalahkan pencobaan, kita harus mengatur pikiran dan memonitor masukan dari media. Jadi pikiran itu. Jadi supaya kita tidak terfokus kepada pencobaan-pencobaan itu, jangan biarkan sampah-sampah itu masuk. Karena kita hidup itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tentang kekekalan, tentang sorga, maka kita akan mengikuti cara dan pola Alkitab. Tapi kalau pemikiran kita itu terbentuk oleh keadaan-keadaan dunia ini, maka kita akan binasa. Karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang kekekalan, kebenaran Tuhan. Pencobaan ini biasa, ini sementara. Ini cuma akan membawa kita, khotbah ibu minggu lalu, ini membawa kita kepada pertumbuhan iman yang kuat. Jadi kita kuat karena kita menghadapi masalah persoalan itu bukan berarti kita jadi hancur dan lemah, tapi itu akan melatih kita untuk kita semakin cakap. Oh, kalau masalah ini ya biasa aja. Bukanlah lari itu dari masalah, kadang-kadang orang lari dari masalah, tapi mengabaikan bukan berarti lari. Karena lari itu meninggalkan, oh saya tidak mau tahu itu. Mengalihkan perhatian, tapi masalah harus diselesaikan. Oh masalah saya ini utang, saya mau lari, bukan begitu. Maksudnya lari kalau mau berantem gitu loh. Alihkan, udahlah nanti Tuhan tolong, Tuhan pasti berkati. Makanya jangan utang banyak-banyak, supaya bisa bayar gitu loh. Iya kan? Oh lari, kan Pak Gembala bilang lari kalau ada pencoba. Bukan lari kalau mau berantem gitu loh. Karena kan orang udah marah nih, duitnya udah dipenjam, nggak dikembali-kembaliin. Gitu, tapi bukan lari terus tinggalkan utang itu. Enggak, harus bayar. Mengalihkan perhatian, udah Bu ya, sabar Bu ya, nanti kalau saya ada duit, gitu. Kalau kita fokus bisa berantem, udah pakai uang saya kok pura-pura lagi kagak tahu ya kan, pura-pura lupa lagi kalau udah ngutang ya kan. Nah, jangan biarkan sampah dalam pikiran Anda yang terbatas. Pilihlah dengan hati-hati apa yang kita pikirkan. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi
Pertama, bahwa kita itu harus mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain sebelum kita itu dikuasai pemikiran, pencobaan, masalah yang menekan kita. Kedua, ceritakan. Ceritakan kepada teman yang bisa dipercaya. Jangan ceritakan kepada teman yang suka menyebarkan cerita saudara. Ya, kalau udah cerita digosipkan. Cerita maksudnya melepaskan, sharing yang bisa dipercaya sehingga dia itu bisa menasihati kita kepada hal-hal yang baik, ya kan? Mau datang sama Bapak Ibu Gembala boleh. Ceritakan, tapi jangan saudara sudah tahu orang itu suka gosip, suka menyebarkan hoax, ya sudah jangan. Cerita yang bisa dipegang, yang bisa memegang rahasia. Untuk apa? Mereka juga doakan. Jangan pergi cerita kepada teman yang tidak seiman. Dia bisa kasih jalan salah kita. Kalau teman seiman, ya nanti kita bawa dalam doa. Dengan begitu, kita punya beban, masalah persoalan itu bisa jadi agak sedikit ringan. Tapi lama-lama kita akan ditopang oleh teman-teman itu yang mengetahui masalah kita. Bukan semakin dia menyebarkan dan akhirnya kita semakin stres dengar orang, wah masalahnya itu begini-begini. Bukan, doakan. Bantu dia cari jalan keluar. Nah, yang kedua, yang ketiga, lawanlah iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7, firman Tuhan di sana berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Nah, kita tidak bertindak pasif untuk datang pencobaan terus kita diam-diam. Udahlah saya pasrah, kan gitu. Pencobaan itu kalau dia datang dari iblis kita lawan. Tapi kalau dia datang dari kesalahan kita harus menyelesaikan. Wah, saya ini lagi dicobai iblis. Saya pinjam duit 100 juta, saya nggak bisa bayar. Itu mah bukan pencobaan dari iblis. Tapi itu dari kita punya keinginan. Kalau saudara baik-baik, tiba-tiba ada masalah, itu bisa dari iblis, bisa juga Tuhan mengizinkan, bisa juga karena kesalahan kita. Jadi mesti dicek. Kalau salah kita, jangan kita salahin iblis, itu salah kita. Atau enggak, kita bilang Tuhan izinkan. Kita yang berbuat, kok Tuhan izinkan, iya kan? Kemarin aja waktu mau minjam 100 juta enggak nanya Tuhan, iya kan? Nah, sebab itu kita harus memiliki perlengkapan untuk melawan tipu daya iblis. Jadi konteks kita ini kan melawan tipu daya iblis yang datang mencobai kita. Jadi dia di luar konteks karena kesalahan kita ya. Ini kita belajar di mana kita lagi baik-baik tiba-tiba datang. Kalau itu karena kesalahan kita, itu di luar konteks ini ya, itu memang salah kita. Makanya datanglah pencobaan, ya kan? Jadi berdirilah tegap, Efesus pasal 6 ayat 13 dan 17, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri, bukan berarti ada masalah persoalan terus kita, ya pertama kita punya salah, ya kita harus hadapi. Tapi ketika pun kita tidak berbuat salah, ya kita harus hadapi. Bukan dengan kekuatan kita. Iya ya, lari itu karena kita sudah mau berbuat dosa, lari. Tapi untuk kita menghadapi, ya kita harus menyelesaikan cerita baik-baik. Saya lagi susah nih, saya lagi. Atau enggak, maaf ini salah informasi ya. Salah konfirmasi, iya kan? Kadang-kadang kan orang salah mengerti, kayak begini kan? Kita banyak bantu orang-orang yang tidak mampu bayar sekolah,
Yayasan Arauna dengan usaha cabai ini. Nah, jadi kita ini mau dong, kita punya yayasan ini tidak abal-abal, sesuai persyaratan. Dimanapun saudara berada, dulu waktu saya cari beasiswa anak-anak saya, tempat kuliah itu susah memang, ribet gitu loh. Jadi kita mau membantu anak-anak di luar jemaat, tapi kita juga lihat jemaat-jemaat yang membutuhkan. Jadi kita butuh formulir untuk ngisi persyaratan. Jangan saudara pikir, kok jemaat harus ada syarat? Tidak, ini aturan supaya jemaat juga itu punya disiplin, punya aturan. Masa dibantu males, ya kan? Masa dibantu nggak mau belajar? Jadi formulir itu mengisi, memang mereka siap atau enggak. Ya kalau mereka mampu nggak apa-apa. Tapi jangan karena, ribet, isi-isi lagi formulir. Loh, di mana-mana selalu itu aturan harus dijalankan. Supaya saudara juga itu punya yayasan ini bukan abal-abal. Jadi kita tahu ini anak itu kan nanti donatur cek, ini anak gimana kok. Oh memang dia kurang mampu. Jadi jangan saudara pikir persyaratan itu jadi ribet, tidak. Aturan orang juga kalau mau kerja ngelamar, orang mau dapat beasiswa di mana-mana dia harus berjuang. Kadang-kadang belum tahun ini, tahun depan dia harus berjuang. Di bagian ini, nah contoh kayak di UPH Febi. Febi itu punya syarat dulu. Kalau dia tidak mencapai nilai yang sudah distandarkan oleh beasiswa itu, dia tidak akan. Tapi Tuhan tolong. Ya, jadi jemaat-jemaat tolonglah. Itu persyaratan bukan menyulitkan saudara, tapi kita mengajar disiplin, aturan gitu loh. Karena dunia sekarang itu penuh aturan, jadi kita bisa tahu, kita bisa cek. Tapi kalau ada yang mampu jemaat ya ndak usah isi, kita bisa bantu orang yang tidak mampu. Yang keempat, sadari kelemahan kita. Jadi jangan sombong dan terlalu percaya diri, kita ini punya kelemahan. Seringkali kita mendengar khotbah ibu, khotbah bapak, pagem, bugem, bahwa kita ini masih memiliki gen berdosa. Jangan terlalu pede, oh saya kok kuat, saya mampu. Nggak mungkinlah saya jatuh di bidang ini, di bidang ini. Tunggu dulu. Yeremia pasal 17, firman Tuhan di sana berkata, Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-9, Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-9. Agak lama ya Alkitab ini. 17, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati-hati, kita juga harus waspada. Jangan sampai kita berpikir, nggak bakalan ada pencobaan, kan saya lagi nyaman-nyaman. Nah, hati-hati ya, jadi selalu waspada. Markus pasal 7, kemarin ibu juga sudah baca, Markus pasal 7, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita punya kelemahan. Jangan terlalu gegabah, sombong sehingga kita enggak mungkin lah, saya kan lagi baik-baik. Nah, justru bahaya kalau saudara punya hidup itu merasa aman-aman saja. Sudah tidak berperang, sudah tidak punya beban, sudah tidak punya masalah. Kadang-kadang kita tidak mau ada di dalam
keluarga yang bermasalah, kita harus pergi keluar. Bagaimana kita mau dilatih oleh Tuhan kalau kita itu tidak mau menghadapi masalah? Lari itu kalau udah ada konflik, mau ada perkelahian, mau ada kekerasan, lari. Atau lari kalau memang itu sudah mau menjerumuskan kita dalam dosa. Tapi untuk hal-hal yang lain kita bukan disuruh lari, tapi menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Lawan. Apalagi itu dari iblis. Ini dari iblis. Tuhan kok mampu berkati saya gitu. Saya itu tinggal bersama papa saya, kakak saya, laki-laki semua. Nah, saya tidak pernah mau melihat kelakuan mereka karena dua-dua pemabuk, dua-dua suka minum. Tapi saya nggak pernah mau ikut-ikut minum. Nah, keadaan inilah membuat saya itu tetap melihat bahwa saya harus jadi berkat. Jadi bukan saya tinggalkan mereka, memang pemabuk ini semua, enggak. Jadi kita juga belajar dalam keluarga itu jangan mau enaknya doang. Kecuali ya kita udah kawin, ya saya harus ke Tangerang, kakak saya tetap di Manado. Jadi menjaga bahwa keadaan yang aman juga itu hati-hati. Jangan sampai saudara berpikir, saya lagi bagus-bagusnya ini kok saya punya duit. Sombong kali. Dulu nggak punya duit, kakak-kakak yang ngurus, ya kan? Mau apa? Kecuali sudah kawin ya silakan pergi dari rumah keluarga, harus. Tapi kita harus jadi berkat. Jangan kita bilang, papa saya begini, kakak saya begini-begini. Tidak. Dalam susah dan senang kita harus sama-sama dengan kakak dan adik. Itu pelajaran saya terima. Karena saya ini dulu tinggal di orang. Kalau tinggal di orang bolehlah jadi pembantu. Nah, keadaan ini jadi dalam situasi tertentu kita juga bisa berbuat dosa. Jangan kita tidak ada di antara orang berdosa. Kita bisa berbuat dosa karena kita manusia lemah. Karena Markus 7 pasal 21 tadi berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita juga menuduh kita punya saudara begini, itu sudah hati yang jahat. Padahal itu adalah bagian keluarga kita di mana kita harus jadi berkat. Jadi kalau saya pulang kampung, papa saya sama kakak saya itu ketawa ya. Untung anak tidak jadi pamabo ya. Nah, jadi ingat, lebih mudah menjauhi pencobaan daripada keluar dari pencobaan. Jadi lebih mudah menjauhi pencobaan daripada keluar dari pencobaan seperti tadi. Kalau memang sudah datang konflik, lari. Tapi bukan lari untuk meninggalkan masalah persoalan itu. Ya, kalau saudara ngutang ya kan. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oh gitu kan. Jadi hati-hati. Kayaknya kita, sudah kuat, sudah bisa. Hati-hati, jangan terlalu sombong ya. Merasa bahwa kita lebih dari yang lain. Nah itu sudah satu dosa, kesombongan. Oke. Jadi apa yang kita lihat dari pelajaran ini, bahwa untuk mengalahkan pencobaan, pertama kita ganti channel. Menjauhkan pikiran fokus kita itu dari masalah persoalan. Yang kedua, kita bawa ke teman-teman kita, curhat yang bisa dipercaya. Bukan yang penyebar gosip. Kalau udah tahu dia yang ceritain, jangan. Supaya apa? Mereka itu mendengar masalahmu dan mendoakan. Memberi masukan-masukan yang baik. Saling mendoakan, tidak boleh menampung sendiri. Sehingga
beban kita itu bisa kita bagi kepada orang yang dipercaya, pastinya orang yang seiman, yang melakukan firman Tuhan. Jangan cerita kepada orang yang ngaco, jadi ngaco nanti persoalan kita. Dan yang ketiga, bahwa lawan itu iblis. Iblis harus dilawan. Karena kalau kita tinggal diam, dia bisa lumat kita. Lawan, kalau itu dari iblis. Tapi kalau dari kesalahanmu, ya kau harus tanggung sendiri juga. Walaupun dari iblis, kadang-kadang Tuhan biarkan kita supaya kita juga menghadapinya. Tidak boleh, harus jalani. Yang terakhir, sadari kelemahan kita. Jangan merasa kita itu sudah lebih baik dari kakak kita, adik kita. Kita juga punya kelemahan, ya. Kita harus jadi berkat. Jadi pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran ke-27 mengajarkan kita itu 4 langkah, ya. Hindari, jauhkan dari pemikiran itu. Kedua, bawa kepada teman-teman seiman untuk didoakan pergumulan saudara. Ketiga, lawan iblis. Kalau iblis, lawan, ya kan? Terus yang terakhir, kita harus menyadari kita juga lemah. Kita butuh orang, kita butuh saudara, kita butuh kakak, kita butuh adik, ya. Kalau mau sendiri tinggal aja di hutan, ya. Jadi Tarsan, ya. Oke. Pokok renungan yaitu selalu ada jalan keluar. Itu pokok renungan kita, ya. Dari pelajaran yang ke-27 ini. Ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pernyataan untuk direnungkan, siapakah yang dapat kuminta menjadi partner rohani untuk membantu mengalahkan pencobaan dengan berdoa untukku? Cari teman yang baik, seiman, yang setia kepada Tuhan, supaya kita dapat dibantu. Oke? Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah untuk mengalahkan pencobaan ini kami melakukan 4 hal ini Tuhan. Mengalihkan perhatian kami sehingga tidak terfokus pada pencobaan masalah itu. Dan kedua, kami bawa kepada teman seiman kami untuk kami didoakan, berbagi sehingga kami kuat, kami mampu. Ada nasihat-nasihat jalan keluar dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan nasihat yang malah kami harus berbuat dosa. Hindarkan itu. Yang ketiga, kami harus melawan tipu daya iblis, supaya dia tidak menguasai kita. Kalau dia datang menawarkan, kita harus lawan. Kita harus tidak membiarkan dia menguasai kita atau menggoda kita atau menawarkan kita hal-hal yang baik. Yang keempat, kita harus banyak berdoa karena kita adalah manusia lemah. Menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh orang-orang di sekitar kita, kita butuh juga keluarga. Karena mereka lah yang menopang kita di dalam iman. Biar kita jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati umat-umat-Mu, berkati jemaat Batra, biar mereka dapat mengalahkan pencobaan dengan 4 langkah ini Tuhan. Semakin baik, semakin terlatih, semakin dewasa di dalam Tuhan. Tidak cengeng, tapi mereka percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberi jalan keluar dan kekuatan untuk menghadapinya. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai umat-umat-Mu, menyertai jemaat Batra Perumna 1 Tangerang, di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Batra. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, dan tidak boleh ngumpul-ngumpul dengan orang yang tidak jelas. Jaga untuk tetap memakai masker terus.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kuduslah, oh, oh, bagaikan emas yang murni, bentuk